Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, silahkan kepada Pak Holik untuk memimpinnya ya. Silahkan, Ananda Holik. Ya, baik Pak. Ya, untuk selanjutnya Bapak ingin mengabsensi kehadiran kalian. Bapak absen dulu ya. Holik, Rafi, Hadir Pak. Usman. Usman lagi ke WC Pak. Pemirsa. Hadir Pak. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menanyakan materi pembelajaran yang sebelumnya tentang materi kerja keras. Ya. Mungkin ada yang tahu apa pengertian dari kerja keras? Ya Pak, Ya, silahkan Darmawansa. kerja keras itu kerja dengan sungguh-sungguh dengan segenap daya dan upaya kita Pak. Ya, benar sekali. Satu untuk Darmawansa ya. Materi yang akan Bapak sampaikan nanti adalah materi iman kepada hari akhir. Yang Bapak harapkan pada kalian untuk dapat yaitu tahu dari pengertian iman kepada hari akhir, kemudian dapat tahu tanda-tandanya, tanda-tanda iman kepada hari akhir, kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir, dan juga serta mengidentifikasi dan manfaat dari iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada akhir. Mungkin ada yang tahu pengertian tentang iman? Percaya Pak. Ya, kalau secara bahasa itu percaya. Apalagi Pak ya Usman? Yakin Pak, Usman masih Ya, ngerti Pak. Yakin, betul. Kalau secara kata itu yakin atau percaya. Tapi kalau secara istilah, beriman itu adalah percaya kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan Perbuatan sehari-hari Pak. Perbuatan. Betul sekali. Ya. Kemudian akan Bapak tanyakan lagi, rukun iman kepada hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Yang kelima Pak. Kelima Pak. Ya, betul. Ini rukun iman yang kelima. Kemudian Bapak akan membagi kelompok menjadi dua ya. Kelompok pertama Pak Holik, Saudara Ananda Holik dengan Rafi. Kemudian kelompok dua Usman dengan Darmawansa. Sebelum itu akan Bapak lihatkan video, kemudian nanti kalian diskusikan, kemudian kalian nanti presentasikan hasil dari tadi melihat video yang akan Bapak tampilkan berikut ini ya. Sa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah,
Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Manusia akan kacau balau kebingungan dan hanya Allah yang maha kekal. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan Ya, sudah Bapak tampilkan tadi. Jadi Bapak ingin tadi Pak Holik dan Saudara Holik dengan Rafi'i, tolong minta jelaskan pengertian hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari berakhirnya seluruh kehidupan di bumi, Pak. Ya, betul. Kemudian untuk kelompok 2, Ananda Dharmawangsa dan Usman. Kemudian kita sebutkan apa macam-macam kiamat ya. Apa saja? Kiamat kubro,
Kiamat sugro, Pak. Ya, betul. Jadi setelah materi yang tadi Bapak sampaikan, Bapak akan menyimpulkan ya. Hari akhir adalah menurut bahasa adalah hari penghabisan. Juga disebut juga dengan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan hari apa? Hari kiamat. Hari kiamat. 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 Ya, yang dimana pada hari itu hukum akan ditegakkan secara adil seadil-adilnya, ya. Nah, tuh kemudian kiamat itu ada dua ya. Yang pertama adalah kiamat apa? Kiamat Kiamat kubro. sugro. Nah, Sugro. pertama adalah kiamat sugro. Atau Ya. besar. Sugro. Ya. Ya, Kubro. kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang biasanya di tanda tanyanya seperti apa? Gempa bumi. Kematian. Kematian, Pak. Ini ya, kematian, apalagi Banjir. Bencana alam. ya. Dan yang saat sekarang ini seperti pandemi ya. Itu Corona. juga ya, pandemi Covid ya. Itu termasuk juga kiamat kubro. Kemudian kiamat itu ada lagi, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu apa-apa saja tanda-tandanya? Ayo, Oli. Ya, Pak. Kiamat kubro apa-apa saja tandanya? Matahari terbit dari barat, Pak. Iya. Tapi Lupa saya, Pak. dan masa Kiamat kubro itu matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya Dajjal, Pak. Dajjal. iya, Dajjal, betul. Kemudiannya ada lagi, apa lagi? Perempuan seperti laki-laki. Laki-laki seperti Iya, perempuan. betul. Itu nyata sekali ya. Ulama yang mati, ya, Pak. Ya, ilmu diangkat ya. Diangkat. Ulama-ulama Maksiat di banyak mati, mana-mana. Pak. Ya, itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian Bapak ingin menanyakan lagi, itu tadi sudah Bapak tanyakan bahwa tanda-tandanya ya, itu sudah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan berada di sekitar kita ya. Jadi kalau sudah tanda-tanda seperti itu sudah ada, bahwa itu nyata bahwa kiamat itu ada ya. Ya. Kemudian akan Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, Bapak sudah memberi resume ya, yang melalui tadi catatan kalian yang melalui via WA. Nanti kemudian kalian resume saja di buku catatan kalian. Kemudian tugas untuk di rumah itu ada di halaman 47. Ya, dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nah, akhirnya pembelajaran kita Bapak akhiri hari ini. Marilah kita berdoa dengan mengucap Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.